Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada kesempatan siang hari ini kita bisa dipertemukan untuk melanjutkan perkuliahan kita, perkuliahan praktek aplikasi komputer yang masuk pada pertemuan 9 dan nanti dilanjutkan dengan pertemuan 10. Nah, pada pertemuan yang ke-9 ini kita akan memasuki kelanjutan dari Microsoft Office, yaitu setelah sebelumnya kita membahas mengenai Microsoft Word, sekarang kita akan membahas mengenai Microsoft Excel. Ya, jadi ketika teman-teman berbicara mengenai Microsoft Excel, entah dengan berbagai macam versi, salah satunya misalnya versi 2007 ataupun 2010 dan seterusnya, maka tentu teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan Microsoft Excel ini. Ya, secara sederhana, Microsoft Office Excel atau yang sering disingkat dengan Excel adalah sebuah program aplikasi berbentuk lembar kerja atau spreadsheet yang dibuat oleh perusahaan Microsoft Corporation dan kompatibel untuk program aplikasi Microsoft Windows dan Mac OS. Ya, bentuk MS Excel berupa lembar kerja di mana dalam lembar kerja tersebut terdiri dari kolom dan baris. Memudahkan kita untuk memasukkan data dalam bentuk tabular. Tampilan Microsoft Excel berbeda-beda menurut masing-masing versi rilisnya. Excel 2003 berbeda dengan tampilan Excel 2007 dan 2007 berbeda dengan tampilan Excel 2010. Namun secara umum tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan kecuali penambahan dan pengurangan fitur pada masing-masing versinya. Nah, untuk menggunakan Excel, ya tentu teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Tinggal klik menu Start pada taskbar komputer Anda, contoh pada Windows, kemudian klik All Programs, kemudian pilih Microsoft Office, kemudian pilihlah Microsoft Office Excel. Contohnya misalnya versi 2007. Saya kira bisa ya teman-teman untuk membuka atau memulai Microsoft Excel. Nah, ini contohnya kalau di laptop saya. Untuk membukanya, saya klik di sini Start, kemudian cari di sini Microsoft Office, ya. Kemudian kita pilih Microsoft Excel. Ini kalau di tempat saya ya teman-teman, Microsoft Excel 2010. Kita klik. Nah, tampilannya seperti ini. Ini cara mudah untuk membuka Microsoft Excel. Nah, ini lembar kerja yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, setiap baris dan kolom yang kita tunjuk itu adalah sel. Nah, contohnya misalnya di sini kita letakkan kursornya pada sel B3. Nah, B-nya kolom, 3-nya adalah baris. Kita lanjutkan. Nah, nanti ya teman-teman, ada 2 buah job sheet yang perlu teman-teman isi dan lengkapi, yaitu pertama nanti teman-teman diminta untuk mendeskripsikan bagian-bagian dari Microsoft Excel sesuai dengan Microsoft Excel yang teman-teman punyai. Apa saja? Nah, ini contoh-contohnya sudah ada di sini. Nah, nanti tugasnya kurang lebih seperti ini ya. Teman-teman diminta untuk membuat nama dan deskripsi masing-masing fitur yang ada di Microsoft Excel. Nah, ada dalam tugas ke-9. Ya, ini mirip tugasnya sebetulnya ketika awal teman-teman diminta untuk mendeskripsikan fitur pada MS Word. Nah, sekarang ganti ke Microsoft Excel.
Nah ini tugas 9, fitur pada Microsoft Excel. Contoh ini 2013, misalnya teman-teman nanti diminta untuk mengcapture pada bagian home. Pada bagian home itu terdiri apa saja? Ini kalau yang di 2010 di bagian home ya teman-teman nanti capture di sini bagian kepalanya ya, headernya. Terdiri dari clipboard, fontasi, alignment, number, styles, cells, kemudian editing. Kemudian juga nanti dilanjutkan dengan bagian insert ya, menu insert apa saja yang ada di dalam menu insert. Ada tables, illustration, chart, spark lines, filters, links, tag, symbols, dan seterusnya ya. Ini sampai selesai. Kalau nanti di menunya sampai developer ya ditulis developer, di sini ada code, add-ins, controls, XML, modify. Kalau kemudian di view ada apa saja. Nah ini sesuai dengan nanti yang ada di Excel teman-teman. Nah itu untuk tugas 9 ya teman-teman. Bisa dipahami ya teman-teman, hanya itu saja nanti untuk tugas 9. Dan nanti tugas 9 bisa diunduh untuk lab sheet-nya atau job sheet-nya, dan teman-teman tinggal lengkapi. Ini untuk pertemuan yang ke-9, teman-teman hanya diminta untuk mengenal fitur dan melengkapi tugas-tugas 9. Itu ya teman-teman. Saya kira paham. Oke, berikutnya untuk pertemuan yang ke-10, berarti nanti untuk mengerjakan tugas 9 ini ada waktu sekitar 1 jam lebih ya. Kemudian setelah itu nanti teman-teman akan diminta untuk menyelesaikan tugas yang ke-10, yaitu apa? Membuat tabel pada MS Excel. Nah, langkah-langkahnya hanya teman-teman diminta untuk melengkapi. Nah, tugasnya apa? Nanti tugas teman-teman adalah membuat tabel seperti ini. Ya, bagaimana cara membuat tabel seperti ini? Nah, sedikit ya, saya akan coba pandu teman-teman untuk membuat tabel. Nah, di sini misalnya saya akan membuat tabel. Ya, judulnya ini saya hanya memberikan contoh saja. Judulnya adalah tabel mahasiswa. Nah, misalnya ini ya. Kemudian ini ada nomor. Kemudian di sini nama. Kemudian NIT, asal, kemudian tanggal lahir. Cukup ini. Nah, bagaimana membuat tabelnya? Teman-teman cukup atur ya, tarik pada bagian kolomnya di sini. Ini kita taruh nomornya pada sel B5. Kemudian juga atur untuk bagian nama mahasiswa, NIT-nya, asalnya dari mana, mungkin diatur jaraknya, tanggal lahirnya. Nah, dan untuk membuat tabel, kalau teman-teman membuat tabelnya bisa langsung teman-teman blok dari mulai sel pertama nomor sampai tempat yang ditentukan. Misalnya di sini sampai ke sel F15. Nah, di sini. Kemudian untuk menengarai tabel, maka teman-teman klik home, kemudian pilih fontasi pada bagian ini ya. Nah, ini. Kemudian Anda pilih border, ini untuk memberikan batasan-batasan pada tabel kita. Nah, kemudian bisa kita edit teman-teman. Misalnya kita ingin berikan background dengan warna kuning pada nomor sampai tanggal lahir. Kemudian Anda bisa atur posisi fontasinya ada di tengah misalnya. Nah, seperti ini. Kalau ingin di blok, ya seperti ini. Nah, terus bagaimana misalnya saya ingin membuat
dua buah sel yang digabung menjadi satu. Misalnya saya menulis nomor di sini. Nah, tapi ingin tampil di sel H, ini awalnya adalah H5, tapi juga ingin ada di H6. Maka kemudian caranya saya tarik ya kursornya dari H5 ke H6 seperti ini. Ingin kita jadikan satu, yaitu caranya adalah teman-teman pergi ke alignment ya, klik marge and center. Nah ini. Nah, posisinya ini sudah menyatu antara tadi ya, sel H5 dengan sel H6. Kemudian atur posisinya di tengah. Nah, ini menggunakan alignment. Nah, sehingga posisinya ada di tengah seperti ini. Kalau teman-teman ingin ganti backgroundnya dengan warna hijau, ya bisa seperti ini. Ini ya teman-teman, saya harapkan juga bisa bagaimana cara membuat marge sel, menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Ini contohnya dari sel I5, J5, K5, L5 ingin saya gabungkan. Nah, tinggal diklik marge di sini. Sudah bergabung jadi satu. Udah ya teman-teman ya. Saya kira tidak ada kesulitan. Nah, misalnya jadi seperti ini. Cara menggabungkan. Nah, berikutnya bagaimana cara mengurutkan sekarang? Saya punya nomor 1, pada nomor 1, kemudian 2. Teman-teman untuk membuat nomor dari nomor 1 sampai ke bawah tidak perlu nulis satu-satu. Cukup kemudian Anda letakkan kursornya pada nomor 1 dan nomor 2 seperti ini. Kemudian Anda tarik ya, ada ini saya besarkan. Nah, ada tanda plus di bawah seperti ini, Anda tinggal tarik. Nanti sudah mengurutkan secara otomatis. Ya, tinggal kemudian Anda atur posisinya misalnya di tengah. Nah, ini cukup mudah. Ada 10 ya di sini yang kita buat untuk tabel mahasiswa. 10 mahasiswa. Begitu pula kalau teman-teman ingin mengurutkan NIT, misalnya ini NIT-nya saya buat urut diawali 1101, kemudian di sini 2020, kemudian urutan 0001 misalnya, ya seperti ini. Nah, kemudian kita buat juga di sel berikutnya untuk yang mengurutkan ini 1101 2020, berarti urutan kedua. Nah, untuk ketiga seterusnya Anda tinggal jadikan satu atau blok pada sel D6 dan D7, kemudian Anda tarik ke bawah. Nah, sudah urut ya, tidak menulis satu per satu. Nah, ini sudah 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai 10. Nah, secara mudah demikian cara mengurutkan ya satu urutan data. Ini ya teman-teman sebagai pendukung untuk mengerjakan tugas 10. Nah, tugas 10 nanti teman-teman diminta untuk menunjukkan langkah-langkah dalam membuat gambar atau maaf ya, membuat tabel dengan tabel seperti yang ada di tugas 10. Nah, ini mengenai lokasi, kemudian bulan. Ini Bandung, Jakarta, Jogja, Solo, Surabaya, bulannya Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan datanya seperti ini. Nah, Anda nanti diminta untuk mengurutkan data dari yang terkecil atau terbesar. Nah, bagaimana kalau ada data dari terbesar ke terkecil? Nah, teman-teman tinggal blok ini mau diubah dari terkecil ataupun terbesar. Nah, kemudian teman-teman cari namanya short filter. Ya, mau dari yang terkecil ke yang terbesar atau dari sebaliknya terbesar ke yang kecil. Kita coba untuk yang terbesar ke terkecil. Nah, oke. Nah, udah urut. Ini yang terbesar 10, kemudian ini 1. Kita kembalikan dari yang terkecil ke terbesar, kembalikan. Kita tinggal oke. Nah, itu ya cara mengurutkan. Jadi ini untuk menjawab bagaimana teman-teman bisa melakukan
proses pengurutan data dari yang terbesar ke terkecil atau terkecil ke terbesar. Ini. Nah, kemudian mengurutkan angka dan hari. Ya, untuk mengurutkan angka dan hari. Kalau angka tadi sudah saya beri contoh, kalau yang hari gimana? Misalnya tanggalnya tanggal lahir ya, atau hari lahir ya, gitu ya, saya beri lahir. Nah, misalnya ini Senin, bawahnya Selasa. Nah, teman-teman tinggal urutkan. Kalau di sini gimana hasilnya kira-kira? Nah, udah urut. Nah, ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kembali ke Senin. Ya, ini cara mengurutkan hari. Oke, saya kira tidak ada masalah ya teman-teman, tinggal praktekkan saja untuk melengkapi tugas 10. Tugas 10 sekali lagi teman-teman diminta untuk membuat langkah-langkah dalam membuat tabel ya, dimana tabelnya nanti hasilnya menjadi seperti tugas ini. Kemudian yang kedua teman-teman diminta mengurutkan angka dan hari. Nah, tadi sudah saya beri contoh, tinggal dikerjakan. Oke teman-teman, itu untuk materi kita dan penjelasan mengenai tugas pada pertemuan yang ke-9 dan 10. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.